Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alivia Nela Putri dengan NPM 2211060014. Saya dari kelas D semester 2 jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi teknik sterilisasi atau aseptik dalam laboratorium, di mana video penjelasan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Meita Dwi Solviana MPD. Oke, jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting. Yang pertama yaitu terkait pengertian atau definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga metode-metode atau teknik yang digunakan dalam sterilisasi. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi. Pengertian dari teknik sterilisasi atau aseptik dalam praktikum itu sendiri adalah suatu proses ataupun tindakan dengan cara membunuh dan membebaskan suatu alat atau bahan praktikum dari mikroorganisme agar tidak mengkontaminasi media percobaan praktikum. Nah, tujuan dari diadakannya atau dilakukannya teknik sterilisasi ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, untuk mencegah adanya kontaminasi, dan untuk membunuh mikroorganisme yang menjadi kegagalan suatu kegiatan praktikum, serta untuk menjamin kebersihan alat-alat praktikum. Nah, mikroorganisme yang dimaksud di sini itu sudah pasti ada virus, bakteri, jamur, parasit, dan mikroorganisme lainnya. Nah, itu tadi merupakan pengertian serta tujuan dari teknik sterilisasi. Poin yang selanjutnya itu mengenai teknik-teknik ataupun metode-metode yang digunakan dalam sterilisasi. Dalam teknik sterilisasi ini terdapat 3 jenis metode yang digunakan. Di antaranya yang pertama itu ialah sterilisasi dengan secara fisik, kemudian yang kedua itu sterilisasi secara kimia, dan yang ketiga atau yang terakhir itu sterilisasi secara mekanik. Nah, pada metode sterilisasi secara fisika ini terdapat beberapa cara yang digunakan. Yang pertama di antaranya yaitu sterilisasi dengan pemijaran atau radiasi, di mana teknik sterilisasi ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat praktikum yang berbahan dasar plastik seperti kateter, plastik spuit injeksi, ataupun sarung tangan. Nah, contoh dari penggunaan ini adalah alatnya yaitu microwave dengan menggunakan gelombang sinar pendek, serta contoh dari yang lainnya itu kita menggunakan sinar gamma, sinar ultraviolet, juga pada penggunaan bunsen dalam teknik pemijaran. Kemudian metode yang kedua itu adalah sterilisasi dengan udara panas ataupun kering, di mana metode ini digunakan untuk alat-alat yang berbahan dasar dari kaca ataupun gelas. Contoh penggunaannya yaitu adalah pada oven, di mana alat-alat yang akan disterilisasikan itu sebelumnya dibungkus dengan kertas sebelum akhirnya masuk ke dalam oven untuk proses sterilisasi. Kemudian metode sterilisasi secara fisika yang ketiga itu adalah dengan menggunakan air panas, di mana metode sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan air rebusan pada tingkat ketinggian suhu tertentu. Kemudian metode yang keempat itu adalah metode sterilisasi dengan gas kimia, di mana sterilisasi dengan gas kimia ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu menggunakan etilen oksida, kemudian menggunakan formaldehida, dan yang ketiga yaitu menggunakan plasma. Metode yang selanjutnya yaitu adalah metode sterilisasi pasteurisasi, di mana metode sterilisasi ini adalah metode sterilisasi susu dengan memanaskannya pada suhu rendah yaitu sekitar 72 derajat sampai 85 derajat selama kurang lebih 10-15 detik, di mana metode sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk pada alat-alat praktikum yang akan dipakai. Kemudian metode yang selanjutnya atau yang terakhir pada sterilisasi secara fisika itu adalah menggunakan uap air. Nah, metode sterilisasi ini itu dilakukan dengan uap panas yang dihasilkan dari mesin bernama autoclave. Kemudian, jenis metode sterilisasi yang kedua itu adalah metode sterilisasi secara kimia, di mana teknik ataupun metode sterilisasi secara kimia ini biasanya dilakukan dengan cara perendaman alat-alat praktikum dengan bahan-bahan atau larutan kimia.
yang contohnya itu seperti antiseptik, larutan desinfektan, atau alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian jenis sterilisasi yang ketiga, itu ada sterilisasi secara mekanik atau menggunakan bantuan mesin. Dimana pada sterilisasi secara mekanik ini, contohnya yang pertama itu ada mesin autoclave. Nah, mesin autoclave ini merupakan alat pemanas yang terbuat dari logam yang menggunakan uap bersuhu dan bertekanan sangat tinggi, yang digunakan untuk mensterilisasi bahan ataupun limbah praktikum. Kemudian alat-alat praktikum yang terbuat dari gelas atau kaca yang tahan panas. Kemudian contoh lain teknik sterilisasi secara mekanik yaitu adalah alat LAF atau laminar airflow, di mana alat ini merupakan suatu tempat kerja atau meja yang prinsip kerjanya itu adalah dengan cara sirkulasi udara, di mana sirkulasi udara yang dihasilkan oleh alat ini itu sebelumnya sudah melakukan filtrasi secara ketat. Lalu contoh yang selanjutnya itu ada panci atau dandang. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai beberapa materi pada teknik sterilisasi ataupun aseptik dalam praktikum, dimana pada intinya teknik sterilisasi atau aseptik dalam praktikum ini perlu dan penting dilakukan pada sebuah laboratorium supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan dalam kegiatan praktikum ataupun terjadinya bahaya-bahaya pada keselamatan kerja yang akan menimbulkan efek tidak baik pada praktikan ataupun laboran. Oke, cukup sekian materi serta penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.